Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tazawanjani Putri. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya tentang hak asasi manusia atau HAM. Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, dan hak kemerdekaan. Asasi manusia dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Hak asasi pribadi yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 2. Hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. 3. Hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dan hak untuk mendirikan partai politik. 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak dan pemerintahan. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan yaitu hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan yaitu peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara melawan hukum menghalangi hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku. Dari investigasi adalah membantu menyembuhkan korban, pendampingan hukum, sarana pendidikan publik, bahan pelurusan sejarah. Pengakuan Bahasa Indonesia terhadap HAM dalam A. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. B. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, kemudian daripada itu kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan ideologi pengakuan dan jaminan HAM di Indonesia. C. Batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. D. Ketetapan MPR untuk hidup, hak berkeluarga, dan kebebasan informasi. E. UU 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Kesamaan harkat dan martabat. 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. 12. Tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaan HAM dalam arti 1. Pragmatis banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif bangsa tersebut, misal demi keamanan dan ketentraman, demi pembangunan, pengusaha dengan mudahnya mengabaikan prinsip HAM atau demokrasi. 2. Ideal negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Sifat HAM. 1. Universal atau umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. 2. Supralegal tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia. Bukan karena kemudahan atau pemerintah negara, melainkan karena berasal dari sumber yang tinggi, disebut HAM karena melekat pada
eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dialihkan. Makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Deklarasi HAM, kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 2. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM. 4. Undang-Undang Dasar 1945, hak individu, sosial, ekonomi, dan politik. Hak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, perasaan warga negara di depan hukum. Pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia mencakup kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik bagi seluruh dan sebagian, melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Hambatan penegak HAM. A. Faktor kondisi sosial dan budaya. B. Faktor komunikasi dan informasi. C. Faktor kebijakan pemerintah. D. Faktor perangkat dan perundangan. E. Faktor aparat dan penindakannya. Demikian hasil resume yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.